permasalahan utama yang dihadapi oleh milenial adalah income-nya kekecilan. Jadi, bagaimana cara menambah income? Jawabannya ada 3 cara, yaitu Hai guys, jumpa lagi bersama saya, Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan founder Finansialku. Selamat tahun baru buat Sobat Finansialku, semoga tahun ini bisa menjadi lebih sukses dan tujuan keuangan kamu bisa terwujud satu persatu. Berdasarkan pengalaman yang kita hadapi bersama sepanjang tahun 2020, kita belajar hal terpenting dalam keuangan kita adalah keamanan keuangan. Bagaimana caranya supaya keuangan kita tetap aman di saat krisis? Dan di video kali ini, aku akan bahas mengenai pondasi keuangan, khususnya pembahasan mengenai pemasukan atau income. Kenapa? Karena banyak orang yang pemasukannya terganggu karena COVID-19. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kamu mau belajar mengenai investasi, aku sudah siapin playlist khusus buat belajar reksadana dan juga saham. Aku yakin materi yang aku kasih bisa cocok buat kamu para pemula. Materi yang lebih advance, kamu bisa akses di aplikasi Finansialku. Buat teman-teman yang sudah kenal Finansialku, maka kamu sudah sering dengar istilah piramida perencana keuangan. Pada awal Finansialku punya YouTube, aku pernah bikin playlist khusus tentang perencanaan keuangan. Namanya ilmu pasti selalu akan berkembang kan, sesuai dengan zaman dan banyaknya kasus yang kita tangani. Jadi sekilas akan ada penambahan di bagian piramida perencanaan keuangan. Kamu boleh screenshot dulu piramida ini, siapa tahu bisa bantu kamu menentukan prioritas dan resolusi keuangan kamu. Piramida perencana keuangan ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama yaitu keamanan keuangan. Artinya, keuangan kita dalam jangka 1 sampai 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu sudah terpenuhi. Risiko terbesar jika tidak aman secara keuangan adalah bangkrut. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang diserang dari sisi keuangan kita adalah keamanan keuangan. Keamanan keuangan itu terdiri dari 1. Cash flow, artinya pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, sebisa mungkin hindari utang konsumtif atau bad debt. Dan yang ketiga, punya dana darurat dalam jumlah yang ideal. Terakhir, punya asuransi. Setidaknya kita sudah punya asuransi kesehatan. Mau dari asuransi kantor, asuransi BPJS Kesehatan, atau asuransi pribadi, terserah, yang penting kamu punya. Bagian kedua adalah kenyamanan keuangan. Artinya, tujuan keuangan kita dalam jangka menengah 1-5 tahun atau jangka panjang lebih dari 5 tahun itu bisa terwujud satu persatu. Caranya gimana sih? Coba lakukan perencanaan keuangan. Misal, perencanaan keuangan untuk beli rumah pertama, menikah, dana pendidikan, sampai nanti kamu pensiun. Guys, aku udah buatin video di aplikasi Finansialku yang bahas perencanaan keuangan. Dan berita bagusnya, itu semua bisa diakses gratis. Puncak piramida ada yang namanya waris. Dan dari atas sampai bawah pasti ada yang namanya berurusan dengan perpajakan. Aku pernah share di Instagram, permasalahan utama yang dihadapi oleh milenial adalah income-nya kekecilan. Nih, kamu bisa lihat postingan di Instagramku. Jadi, bagaimana cara menambah income? Jawabannya ada 3 cara, yaitu penghasilan aktif, penghasilan investasi, dan penghasilan pasif. Yuk kita bahas satu persatu. Penghasilan aktif atau active income adalah penghasilan yang menukarkan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan untuk mendapatkan uang. Contoh, kamu kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore dan mendapat gaji bulanan. Disebutnya earn income. Kamu berdagang atau trading, beli barang di harga murah dan jual di harga yang lebih mahal, disebutnya profit income. Ingat ya, yang namanya pedagang bisa untung dan buntung. Kamu bisa dagang apa aja kok. Mau dagang online, dagang saham, dagang mata uang asing, dan lain sebagainya.
Kalau kamu tertarik menjadi seorang pedagang profesional, aku punya video yang linknya sudah aku kasih di description di bawah. Ada juga pekerjaan yang modelnya seperti developer website, desain grafis, atau pemborong rumah yang dibayarnya itu bertahap. Pembayaran penuhnya nanti dilakukan pada saat proyeknya selesai. Dan itu disebut residual income. Kamu mulai aja dulu dengan meningkatkan pemasukan dari penghasilan aktif. Misal nih ya, kamu bisa perbesar salah satunya. Misal, perbesar earn income. Aku kasih contoh ya, kamu adalah seorang sales di sebuah perusahaan. Kamu bisa perbesar earn income kamu dengan meningkatkan penjualan, sehingga mendapatkan bonus yang lebih besar. Kamu juga bisa loh menggabungkan earn income dengan profit income. Contoh, kamu seorang desainer di sebuah perusahaan. Selain kamu bekerja di kantoran, kamu juga punya jualan baju di online shop. Yang kedua adalah penghasilan investasi atau investment income, yaitu penghasilan yang didapat dengan menukarkan uang yang lebih kecil untuk menjadi uang yang lebih besar. Contoh, 1. Kamu masih ingat penjelasanku mengenai investasi di video strategi investasi saham untuk investor newbie? Di situ aku udah jelasin investasi saham dengan value investing dan growth investing. Contoh kedua nih ya, kalau kamu beli logam mulia, emas, reksadana, diamkan aja beberapa waktu, misal 2-5 tahun gitu ya. Kemudian ketika harganya sudah naik, kamu jual. Keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli itu yang disebut kenaikan modal atau capital gain. Guys, di video strategi investasi saham untuk investor newbie, aku juga ceritakan kamu bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil keuntungan perusahaan. Kalau di saham disebutnya adalah dividend income. Dan terakhir, Vin, gimana nih kalau modelnya peer-to-peer lending? Surat berharga pemerintah seperti ORI, saving bond retail, fixed rate, dan lain sebagainya. Keuntungan yang kita dapat adalah keuntungan dari bunga atau bagi hasil keuntungan. Kita sebutnya adalah interest income. Ketiga, yaitu penghasilan pasif atau passive income. Penghasilannya didapat karena aset kita bekerja dan menghasilkan pemasukan. Contohnya, 1. Kamu bisa mendapatkan keuntungan dari menyewakan aset. Misal, menyewakan rumah, kendaraan, drone, atau bahkan tas mahal kamu. Keuntungan dari menyewakannya itu disebut dengan istilah rental income. Selain menyewakan aset, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari hak kekayaan intelektual. Misal, dari merek, dari lagu yang kamu ciptakan, buku yang kamu tulis, online course yang kamu buat, dan lain sebagainya. Penghasilan dari kekayaan intelektual itu kamu sebut dengan royalty income. Jadi di video ini kita sudah membahas salah satu pondasi keuangan yaitu cash flow dan strategi untuk menambah pemasukan. Ada 3 jenis pemasukan. Pemasukan aktif contohnya ada earn income, profit income, dan residual income. Yang kedua ada penghasilan investasi, misal capital gain dan dividen serta interest income. Dan yang ketiga, penghasilan pasif, misal rental income dan royalty income. Video ini adalah awal dari video serial Basic Personal Finance. Di video berikutnya, aku akan bahas mengenai Spend Smarter, cara orang kaya membelanjakan uangnya. Beda caranya spending, maka beda hasilnya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kamu dan subscribe YouTube channel finansialku.com jika konten ini bermanfaat. Dan nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa menjadi orang pertama yang tahu kalau update. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.